Salam, selamat pagi Jemaat GKMI yang dikasihi Tuhan. Saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu Saudara warga Jemaat GKMI Getsemani pada Minggu tanggal 29 Maret 2020 pada pagi atau siang hari ini semua sudah berkumpul di rumah, di ruang tamu atau di kamar atau di mana saja, berkumpul dengan keluarga untuk kita akan memulai ibadah keluarga pada pagi hari ini. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, apakah sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita awali dengan saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mari siapkan hati kita untuk memulai kebaktian keluarga kita hari ini dengan menaikkan sebuah pujian, yaitu di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kita ingin menyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Yesus
Marilah kita bersama memulai ibadah ini dengan kita buka dengan berdoa, memohon berkat dan pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami bersatu dan bersekutu dengan seluruh warga jemaat GKMI Getsemani yang tersebar di wilayah Tangerang ini untuk bersama-sama memulai ibadah keluarga. Kami terpisah secara tempat namun kami terhubung secara rohani dan kami ingin menghadirkan Tuhan di tengah-tengah ibadah keluarga kami pada hari ini. Oleh karena itu, sucikan kuduskan hati, pikiran, roh, jiwa kami, supaya pagi ini kami dapat bergabung satu dengan yang lain dalam persekutuan yang mencerminkan persekutuan tubuh Yesus Kristus dalam kegiatan ibadah bersama keluarga-keluarga GKMI Getsemani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat Tuhan. Amin. Baiklah, jemaat dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengajak keluarga kita untuk memuji Tuhan dengan satu pujian, yaitu Hanya Dekat Allahku. Ya, pujian ini mengingatkan dan mengajak kepada kita di saat-saat semua orang sedang ketakutan untuk kita menjadi lebih dekat dengan Allah kita. Kami selalu mencari Tuhan. Ada kekuatan, sukacita yang datang daripada Kau Allah yang setia, Kau yang terbaik ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
Pujian kedua kita pada pagi hari ini adalah El Shaddai, artinya Allah itu Maha Besar. Oleh karena itu, lewat pujian ini kita diingatkan untuk tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu cemas, karena Allah kita adalah Allah yang Maha Besar, yang sanggup menolong kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya
Baiklah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Firman yang akan menjadi pedoman dan panduan di dalam hidup kita, khususnya di sepanjang minggu ke depan ini dan hari-hari selanjutnya dalam perjalanan hidup kita. Pujian, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, kita nyanyikan bersama-sama. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi untuk seluruh sidang Jemaat GKMI Getsemani. Selamat hari Minggu, hari ini Minggu tanggal 29 Maret 2020. Hari ini kita tidak bisa beribadah bersama di gereja oleh karena wabah virus corona yang semakin menyebar kemana-mana. Oleh karena itu hari ini kita berharap seluruh sidang Jemaat GKMI Getsemani berada di rumah dan mengadakan doa bersama dengan seluruh anggota keluarga. Sebelum kita sampaikan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pagi ini Tuhan kami datang bersama seluruh sidang Jemaat GKMI Getsemani yang tersebar di berbagai tempat di wilayah Tangerang ini. Kami hendak bersama-sama merenungkan akan kebenaran sabda firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkannya, membacakannya, dan menguraikannya, kami berdoa kiranya Tuhan Roh Kudus mengurapi kami semua,
sehingga firman kebenaran ini akan boleh menjadi pedoman, tuntunan, dan juga penghiburan bagi kehidupan kami, khususnya di sepanjang minggu dan bahkan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Kami mohon berkat dan pengurapan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada minggu pagi hari ini diambil dari bacaan surat Roma pasal yang ke-12 ayat 17 sampai dengan yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang sungguh-sungguh merenungkan, menghayati firman ini, dan melakukan dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita renungkan di bawah tema, janganlah membalas kejahatan, tetapi ampunilah orang lain. Surat Roma ini merupakan surat kiriman dari Rasul Paulus, yang secara khusus Paulus ingin menyikapi tentang kondisi keadaan jemaat yang berada di kota Roma. Jemaat Kristen di kota Roma bergaul dengan orang-orang non-Kristen di sekitarnya, dan inilah yang menjadi kekhawatiran bagi Paulus. Jangan-jangan dalam pergaulan mereka terjadi persilangan perilaku, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dan oleh karena keprihatinan akan hal inilah, maka Paulus menjelaskan di dalam perikop bacaan kita pada saat pagi hari ini. Paulus ingin agar orang-orang Kristen di Roma memiliki jati diri dalam bentuk perilaku Kristiani yang sudah tetap. Paulus berharap bahwa sikap Kristen terhadap orang non-Kristen seharusnya tidak berubah meskipun di tengah lingkungan yang berbeda-beda itu. Oleh karena itu Paulus berharap jangan sampai terpengaruh oleh perilaku buruk dari teman-temannya yang non-Kristen. Dan oleh karena itu Paulus ingin mengajarkan standar moral Kristiani yang didasarkan kepada pengajaran Tuhan Yesus Kristus ketika Yesus mengajar para murid dari atas bukit yang tercatat di Injil Matius pasal yang ke-5 itu. Mengacu pada khotbah Yesus di atas bukit itu, maka dalam nasihat Paulus di dalam bacaan perikop kita pada pagi hari ini, Paulus menyaring atau mensyarikan daripada ajaran itu dengan sebuah rumusan yang berisi tentang nilai-nilai moral berdasarkan ajaran Yesus itu. Di antaranya adalah supaya orang Kristen yang di kota Roma itu tetap memiliki kasih dan menjauhkan diri dari segala kejahatan, saling menghormati satu dengan yang lain, mereka tetap rajin bekerja, semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan, selalu memiliki hati yang bersukacita, sabar dalam menghadapi segala situasi, tetap tekun di dalam doa. Saling membantu satu dengan yang lain, dan bahkan saling memberkati antara satu dengan yang lain. Tidak perlu harus mengutuk kepada orang lain. Bersikap empati terhadap sesama, baik yang sedang berduka maupun kepada mereka yang sedang bersukacita. Bersehati dan bersepikir antara satu dengan yang lain, dan hidup dalam kewajaran atau kesederhanaan. Nah, nilai-nilai itu termaktub di dalam surat Roma pasal 12, kalau kita baca mulai dari ayat 9 sampai dengan yang ke-16 itu. Dan selanjutnya,
pada ayat 17 sampai 21 ini boleh disimpulkan bahwa Paulus sedang menambahkan 3 pengajaran berkaitan dengan moralitas perilaku yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen di kota Roma itu. Yang pertama adalah bahwa di ayat 17 dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah sebuah anjuran yang sangat tegas, oleh karena salah satu perilaku manusia yang umum di masyarakat adalah saling membalas. Bahkan saling membalas kejahatan setimpal dengan kejahatan, atau kalau perlu lebih berat dari apa yang dia terima atau apa yang ia alami dari orang yang lain. Dengan demikian, maka orang akan merasa puas dan merasa adil apabila dia bisa melakukan pembalasan setimpal atau bahkan lebih berat dari yang dialaminya. Nah, pertanyaannya adalah apakah cara yang demikian ini bisa efektif untuk menyelesaikan sebuah masalah? Tentu saja tidak. Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan akan membuahkan sakit hati dan akan menimbulkan dendam kesumat yang akhirnya juga berujung kepada sebuah pembalasan yang serupa. Mungkin saja pembalasannya akan lebih kejam dan lebih berat demi sebuah kepuasan. Jika terjadi yang demikian, maka orang telah terjebak dalam sebuah lingkaran setan, yaitu hidup hanya untuk mengabdi kepada pembalasan atas rancangan jahat itu sendiri. Nah, Tuhan Yesus dari atas bukit ketika dia mengajar para muridnya itu mengajarkan tentang moralitas yang baru. Dikatakan oleh Tuhan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius pasal 5 ayat 44. Dari ayat itulah maka Paulus membahasakan dengan kalimatnya sendiri di ayat 17 bagian B itu, yaitu dengan kata-kata lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Artinya berbuatlah baik kepada semua orang, termasuk orang yang dikategorikan sebagai musuh kita. Contoh konkretnya adalah jika musuh kita yang sakit, maka kita dihimbau untuk menunjukkan rasa simpati kita kepada dia dengan cara mungkin mendoakan dia, ya. Bukan sebaliknya mensyukuri atas derita sakit musuh kita. Kemudian kita bisa menghakimi dengan mengatakan itu adalah hukuman dari Tuhan. Bukan demikian yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengajarkan dengan firman-Nya mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Yesus mengajarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di dunia ini. Ketika hukum pembalasan dianggap sebagai hal yang wajar, maka Yesus mengajarkan mengasihi kepada orang yang menjadi musuh-musuh kita. Bagian yang kedua, saudara-saudara, di ayat 18 dikatakan firman Tuhan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi hidup damai dengan semua orang. Tuhan Yesus bersabda di Injil Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mengapa Yesus bersabda bahwa orang-orang yang membawa damai akan disebut sebagai anak-anak Allah? Ya, karena Yesus sendiri adalah Raja Damai itu. Kalau kita membaca di kitab Yesaya pasal 9 ayat 5, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Sang Mesias yang lahir nanti akan diberi gelar sebagai Raja Damai. Jika Yesus adalah Raja Damai, maka setiap orang yang menjadi pengikutnya harus menjadi pembawa damai. Maka mereka yang setia membawa damai disebut sebagai anak-anak Allah. Karena Allah itu sendiri adalah Rajanya damai. Nah, dari mana kita memulainya? Ya, tentu saja dari lingkungan hidup terdekat kita. Mulai dengan hidup damai bersama seluruh anggota keluarga kita. Hidup damai bersama dengan teman-teman segereja kita. Hidup damai dengan lingkungan tetangga kanan kiri di komplek perumahan terdekat kita. Hidup damai dengan teman-teman sekantor di tempat kita bekerja. Hidup damai dengan teman-teman di sekolah ataupun di kampus kita.
Hidup damai dengan orang-orang yang mungkin berbeda secara agama dengan kita. Hidup damai dengan orang-orang yang mungkin juga berbeda tentang pilihan-pilihan politiknya dengan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang sekarang ini, di mana virus corona menjadi ancaman keselamatan semua orang, hidup damai dengan semua orang tanpa peduli tentang perbedaan adalah pilihan yang tepat untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bekerja bersama-sama, berjuang bersama-sama untuk melawan musuh yang tidak kelihatan, yaitu virus corona, adalah bukti yang nyata bagaimana kita mengaplikasikan hidup damai itu. Kita dapat melakukan bekerja sama dengan orang-orang di sekeliling kita untuk misalnya dengan cara berbagi masker satu dengan yang lain, berbagi sanitizer dengan orang-orang yang tidak memilikinya, berbagi vitamin atau berbagi makanan kepada orang-orang yang sedang kesulitan di saat-saat seperti sekarang ini. Ini adalah cara-cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk menciptakan perdamaian di tengah-tengah lingkungan kita yang sedang mengalami ketakutan yang hebat ini. Inilah, saudara-saudara, hal-hal sederhana yang bisa kita tampilkan, tunjukkan dalam bentuk perilaku hidup sehari-hari bahwa kita adalah agen-agen perdamaian. Dan jika kita mampu melakukan agen-agen perdamaian ini, maka kita disebut oleh firman Tuhan sebagai anak-anak Allah, karena Allah kita adalah Raja Damai. Yang ketiga, di ayat yang ke-19 firman Tuhan dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Orang Kristen diajarkan tentang asas hidup kasih, yaitu bersikap berbelas kasihan terhadap orang lain dan bukan berbalas dendam terhadap orang lain. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita harus kita kalahkan dengan kebaikan. Di ayat 21. Dengan berbuat demikian kepada musuh, seolah kita seperti sedang menaruh bara api di atas kepala mereka. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah memberikan rasa malu terhadap mereka, karena perbuatan jahatnya justru mendapatkan pembalasan dengan perbuatan yang baik. Dan itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Memang ada tulisan-tulisan bahwa pada zaman Mesir kuno dulu ada upacara khusus untuk menghukum orang yang melakukan kesalahan, yaitu dengan cara orang yang bersalah itu menjunjung di atas kepalanya sebuah pinggan yang berisi bara api bercampur dengan abu dan membawanya sambil berjalan. Dan kalau dia tidak hati-hati, maka bara api yang di atas pinggan di atas kepala itu bisa tumpah dan bisa membakar dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembalasan bukanlah kewajiban kita, melainkan haknya Tuhan, dan kita tidak dianjurkan untuk melakukan pembalasan yang seperti ini. Jadi soal hukum atau soal hukuman atas tindakan jahat orang lain itu adalah urusannya Tuhan dengan mereka, bukan urusan kita. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, kita hanya mendoakan agar mereka bertobat dari kejahatannya, karena yang akan menghukum mereka adalah Tuhan sendiri dan bukannya kita. Hari ini adalah saatnya kita saling berbagi kebaikan, bukan untuk saling membalas kejahatan. Saatnya untuk saling melepaskan pengampunan dan bukan untuk menyimpan dendam. Marilah kita buktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah melalui perilaku yang nyata, yaitu menghadirkan damai di tengah-tengah masyarakat yang sedang ketakutan. Saya menutup renungan pada pagi hari ini dengan mengutip firman Tuhan yang terdapat di kitab Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau mengajar kami tentang kasih, berbuat baik kepada semua orang, termasuk orang yang bermaksud jahat terhadap kami. Karena pembalasan bukanlah hak kami, tetapi itu adalah haknya Tuhan. Kami berdoa, kiranya firman ini dapat dimengerti oleh seluruh warga jemaat GKMI Getsemani di Tangerang. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman kebenaran ini di dalam hati mereka, sehingga boleh menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalani hidup sehari-hari di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Saya berharap pokok-pokok doa yang ada di panduan acara kita bisa kita pahami bersama, yaitu kita akan berdoa yang pertama untuk saudara-saudara seiman kita yang sedang sakit ataupun yang dalam proses pemulihan. Yang kedua, kita juga akan berdoa untuk kehidupan jemaat GKMI Getsemani supaya mereka tetap bertumbuh dalam iman, ya, mereka tetap tenang dalam situasi yang mencekam seperti sekarang. Kita doakan supaya perekonomian mereka juga tidak menjadi masalah, kesehatan untuk kita semua perlu kita doakan. Lalu ketika kita perlu berdoa untuk gereja dan kegiatannya, terutama menyongsong Jumat Agung dan Paskah, supaya oleh kemurahan Tuhan kita bisa diizinkan untuk melaksanakan itu. Dan yang selanjutnya kita berdoa untuk situasi bangsa kita, pencegahan wabah COVID-19, kesembuhan bagi para pasien. Kita mendoakan para dokter, tim medis yang menolong mereka, dan kita juga berdoa untuk ketersediaan bahan-bahan pokok di masyarakat. Dan lebih daripada itu kita juga berdoa untuk keamanan secara nasional. Saudara boleh menambahkan pokok-pokok doa pribadi, pokok-pokok doa keluarga, dan saya harap saudara bisa membagi pokok-pokok doa ini dengan seluruh anggota keluarga. Sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak jemaat sekalian menaikkan satu pujian, yaitu mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu
itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan himbauan meskipun kita beribadah di rumah, tetapi apabila saudara bersukacita, merasa diberkati Tuhan, dan merasa tergerak hatinya untuk bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan, maka saudara bisa mengumpulkan persembahan saudara, taruhlah dalam amplop tersendiri, dan ketika nanti kita bisa punya kesempatan beribadah di gereja, saudara boleh membawa persembahan itu dan menaruhnya di kantong-kantong persembahan yang ada di gereja. Kiranya saudara yang dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas membawa persembahan itu kepada Tuhan, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang tiba waktunya kita sudah sampai di ujung ibadah keluarga kita pada hari ini. Mengakhiri dan menutup ibadah keluarga hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian, yaitu tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Saudaraku, mengakhiri ibadah ini, mari kita tutup dengan doa bersama-sama, mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, di hari Sabat-Mu ini, meskipun kami tidak bisa berkumpul di rumah-Mu, di gereja-Mu,
namun kami bersekutu di rumah, di keluarga kami masing-masing, dan kami terhubung satu dengan yang lain untuk menikmati persekutuan hari ini. Tuhan, selepas ibadah keluarga ini, kami akan kembali menjalankan tugas dan aktivitas kami. Oleh karena itu, kami memohon kemurahan-Mu, kiranya Engkau menopang seluruh kehidupan jemaat GKMI Getsemani dalam hal mereka menjalankan tugas dan aktivitas mereka masing-masing. Mereka yang masih bekerja, diberilah kekuatan dan perlindungan Tuhan, dijauhkanlah dari wabah virus corona yang sangat menakutkan ini. Mereka yang berdagang diberi kelancaran, mereka yang bekerja di rumah, Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Apapun yang dikerjakan, dilakukan oleh seluruh sidang jemaat GKMI Getsemani, Tuhan membuatnya berhasil, Tuhan memberkati, dan Tuhan terus menyertai dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami di momen kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Menutup dan mengakhiri ibadah ini, kami mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai melimpahi kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan kepada Allah beri puji.